Seperti tragedi yang terjadi di Shanghai pada tahun 2014, perayaan tahun baru di The Bund, Shanghai, berujung pada tragedi ketika massa besar yang berkumpul untuk menonton pesta kembang api menyebabkan desak-desakan. Insiden ini menewaskan 36 orang dan melukai puluhan lainnya. Kepala terpenggal lainnya di seluruh apartemen dan banyak rumah dan menemukan istri serta putrinya yang sudah tewas tersebut berawal dari terciumnya bau busuk yang kutuk. Di antaranya adalah waktu pertama kali syuting. Aku mati dan pembunuhan yang tertulis di dinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Payung Misteri dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat karena kita udah memasuki aroma-aroma tahun baru nih. Yeay. Nah, tahun baru nih gak lengkap sama acara pesta-pesta nih. Walau sebenarnya ada kasus perayaan tahun baru yang berujung tragis dan seringkali disebabkan oleh kombinasi kurangnya pengawasan, penggunaan bahan berbahaya atau kerumunan yang tidak terkendali. Dan di video kali ini, kita bakal membahas beberapa kasus tragis yang pernah terjadi terkait perayaan tahun baru. Yang pertama, kebakaran akibat kembang api. Perayaan tahun baru tentu aja nggak lengkap kalau nggak ada kembang api. Nah, banyak tragedi yang terjadi akibat penggunaan kembang api, baik karena ledakan yang nggak terduga atau kebakaran yang menyebar. Salah satu contoh kasusnya ada kebakaran klub malam di Bangkok tahun 2009. Perayaan tahun baru di klub malam Santika Bangkok, Thailand berubah menjadi tragedi ketika kembang api memicu kebakaran besar. Insiden ini menewaskan lebih dari 60 orang dan melukai ratusan orang lainnya. Di Filipina juga terjadi ledakan akibat kembang api. Setiap tahunnya banyak korban luka bakar, kehilangan anggota tubuh, hingga kematian akibat kembang api ilegal yang meledak di Filipina. Negara yang terkenal dengan tradisi yang meriah menggunakan petasan saat tahun baru. Yang kedua, tragedi akibat kerumunan massa atau crowd crush. Perayaan tahun baru sering kali melibatkan kerumunan besar yang berisiko menjadi nggak terkendali, bahkan sampai ada kepanikan atau penanganan yang buruk. Seperti tragedi yang terjadi di Shanghai pada tahun 2014. Perayaan tahun baru di The Bund, Shanghai, berujung pada tragedi ketika massa besar yang berkumpul untuk menonton pesta kembang api menyebabkan desak-desakan. Insiden ini menewaskan 36 orang dan melukai puluhan lainnya. Yang ketiga, kecelakaan lalu lintas. Malam tahun baru nih seringkali diwarnai dengan peningkatan kasus kecelakaan lalu lintas akibat pengemudi yang mabuk atau kondisi jalan yang ramai. Nah, di berbagai negara, laporan menunjukkan lonjakan kecelakaan pada malam tahun baru, terutama akibat pengendara yang mengabaikan keselamatan setelah berpesta. Yang keempat, serangan terorisme. Perayaan besar seperti tahun baru terkadang menjadi sasaran serangan teroris. Seperti kasus serangan Istanbul tahun 2017, klub malam Reyna di Istanbul, Turki menjadi target serangan teroris saat perayaan tahun baru. Seorang pria bersenjata menembaki kerumunan, menewaskan 39 orang. Yang terakhir ada kecelakaan kapal atau transportasi lainnya. Seperti tragedi kapal feri di Indonesia tahun 2000. Pada malam tahun baru, kapal feri Teratai Prima tenggelam di perairan Indonesia akibat cuaca yang buruk. Peristiwa ini menewaskan banyak sekali penumpang. Seperti biasa, aku pengen dengar dari kalian, apakah ada kasus tahun baru yang aku lewatkan? Boleh komen di bawah dan kita bakal bahas sama-sama. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan pentingnya pengawasan, regulasi, dan kepedulian terhadap keselamatan saat merayakan tahun baru. Di akhir video aku Alia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.